Dari beberapa ikan yang dibawa oleh Ratna Sari Dewi, istri sang proklamator Soekarno, Blitar menjelma menjadi kota koi nomor 1 di Indonesia. Tercatat, 5 tahun silam Blitar bahkan mampu memproduksi 260 juta ekor ikan koi, menjadikan ikan hias mas yang satu ini menjadi salah satu komoditas paling menjanjikan. Tapi, apakah kondisi ini masih sama sampai sekarang? Perjalanan membawa tim Indonesiaku ke desa Sukosewu, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Kawasan ini masuk dalam 3 daerah terbesar penghasil koi di Kabupaten Blitar, di antara Nglegok dan Sanankulon. Nyaris setiap pagi, ikan koi disortir ataupun dipanen ketika suhu air belum terlalu terpapar sinar matahari. Habis panen gini langsung dijual apa gimana sih, Pak? Ini kan usia ikan masih sekitar 4 bulan. Ini kan sortir yang kedua. Oh, 4 bulan. Sortir ini ya. Berarti belum siap. Nanti yang bodinya yang dijual. Apanya yang dijual? Rejectnya. Rejectnya. Rejectnya dijual, yang kualitasnya bagus masih kita pelihara sampai besar. Reject tuh kayak gimana Pak ciri-cirinya? Nanti kita pada waktu milih-milih itu bisa tahu. Jadi yang warnanya mulai pecah, terus pembatas warna atau polanya warna itu kurang bagus, itu kita sortir. Ya, di balik indahnya ikan koi, ada proses panjang dan seleksi ketat yang harus dilewati. Ikan dengan kualitas terbaik atau grade A masih harus dibesarkan lagi selama 4 hingga 5 bulan ke depan. Semua dilihat dari pola atau garis warna yang mulai terbentuk pada koi. Setiap pola akan memunculkan sebutan spesifik koi, tergantung dari warnanya. Kohaku untuk ikan koi putih merah, sanke yang berarti putih merah hitam, sampai tangko dengan ciri bulatan merah di kepala. Jadi warna, itu pattern warnanya itu harus kelihatan jelas, serta warna dasarnya juga harus bersih. Kayak gini misalkan, ini kan agak kekuning-kuningan, terus aturan biko itu kan nggak boleh warna hitam dikena kepala. Nah ini makanya ini disortir. Proses penyortiran sendiri tidak bisa dilakukan hanya sekali. Biasanya, petani akan memilah ikan koi sampai 4 kali dengan terus mengamati pertumbuhan dan bentuk tubuh ikan. Meski kemungkinan perubahan warna sudah semakin kecil, resiko cacat bentuk dan pertumbuhan tetap ada. Jadi kalau ikan sudah di usia seukuran ini, kita sudah memperhitungkan masalah struktur bodi tulangnya. Jadi kalau struktur tulangnya kecil terus mulutnya ngerucut, itu ikan itu nggak bisa jadi besar. Oh, dari bentuk mukanya ya Pak? Mulutnya ini harus menganga lebar, itu harapannya ikan itu bisa jual. Meski begitu, sebelum tahap penyortiran, salah satu proses paling krusial dalam budidaya ikan koi adalah pemijahan. Pemilihan induk dan pasangannya harus sangat teliti karena faktor genetik akan turun ke anak ikan dan seringkali menjadi faktor mahal tidaknya harga. Saya pernah gagal 1 kali itu laga, tahunnya itu betinanya itu juga jantan. Akhirnya nggak mau pindah sampai 4 hari, itu pernah. Terus yang kedua kali semua betina. Jadi pas pada waktu betina itu nol, tapi satu pun nggak ada yang netas. Dan tahu-tahunya pada waktu saya karantina, jantannya itu yang saya kira jantan itu juga ikut ngelor. Itu pernah, masih di jan perdana. Berarti dia nih belum matang benar, masih berusia 2 tahun. Jadi belum jelas arah. kelaminnya tuh belum kelihatan ya Pak di bawah 2 tahun itu. Menariknya, ikan koi sendiri memang seringkali tak bisa dicirikan sebagai jantan atau betina sebelum usia 2 tahun. Biasanya jika sudah mendekati musim kawin, barulah ikan koi betina akan terlihat lebih bulat dan berisi, sementara jantan akan nampak ramping dan panjang. Pemijahan biasanya terjadi dalam semalam, dan telur akan mulai menetas 3 hari kemudian. Setelah usia 10 hingga 12 hari, anakan ikan koi akan siap dipindahkan dari kolam pemijahan menuju kolam penebaran.
Ini adalah benih yang kita ambil dari kolam benih. Nah, benih ini sekarang tuh udah siap untuk disebar di kolam gitu, untuk buat jadi ikan yang gede-gede ya Pak ya. Dari kolam beton, benih ditebar ke kolam sawah yang lebih luas dan alami sebagai tempat pembesaran. Di kolam sawah, ikan akan tumbuh dengan ruang gerak lebih bebas, memanfaatkan pakan alami dari lingkungan sekitar hingga ukurannya siap disortir dan dipanen. Ini kami baru saja menebar benih ikan koi yang berumur 12 hari. Dan nantinya tuh di sini kurang lebih dibiarkan dulu selama 1,5 bulan. Nanti kalau udah setelah 1,5 bulan itu disortir lagi ya Pak ya? Kira-kira berapa persen yang hasilnya bagus gitu Pak? Kurang lebih 20%. 20 ya? Biasa 20%. 20%. Tadi ini total ada berapa benih? Kurang lebih ya 5.000 ada. 5.000. 5.000, 20%, 1.000-an berarti ya Pak yang jadi. Dalam berbagai catatan, Blitar pernah memasok 70% lebih kebutuhan ikan koi di seluruh Indonesia. Pada 2023, bahkan ada nyaris 2.700 rumah tangga budidaya ikan koi di kota Patria. Tetapi, kini jumlah itu semakin menyusut. Data Dinas Perikanan Jawa Timur menyebut, hingga akhir 2024, hanya sekitar 40 hingga 45% petani yang masih bertahan. Salah satu faktornya tentu semakin mahalnya biaya perawatan, termasuk pakan. Dalam sehari, ikan koi harus makan 3 kali menggunakan pakan khusus. 1 kali makan, biayanya bisa mencapai Rp300.000. Artinya, dalam sehari, petani harus merogoh hingga Rp900.000. Inilah nilai resiko yang harus dibayar untuk menjaga kualitas koi tetap bernilai tinggi. Selain itu, listrik menjadi kebutuhan utama untuk menghidupkan aerator, pompa air, dan sistem filtrasi yang harus menyala hampir tanpa henti. Belum lagi biaya perawatan peralatan, penggantian filter, obat-obatan, hingga perbaikan mesin. Seluruhnya membutuhkan biaya besar dan harus ditanggung di depan. Perawatan koi pun biasanya hanya dilakukan oleh mereka yang telah teruji, seperti Arif, yang sudah dipercaya oleh Purwo selama 4 tahun. Ya yang utama ngasih makan. Kan kalau mungkin ada yang lagi itu kan tenang makan, untuk pulang. Kalau pagi sampai sore ya di sini, kalau malam pulang. Sama ikan ini harus dijagain gimana? Nana nggak jaga nggak apa-apa, karena daerah sini kan aman. Kalau nggak aman juga tetap jaga. Nah, berapa ikan ya itulah. Orang yang tahu mahal. Bertahan di budidaya koi, bagi Purwo memang bukan semata soal untung rugi. Memulai budidaya koi dari hobi dan kecintaan pada seni dalam setiap pola warna ikan, membuat hati Purwo masih tertambat rapat pada budidaya. Meski pada kenyataannya, persaingan semakin ketat. Ikan koi lokal harus bersaing dengan produk impor, bahkan dari Jepang. Hanya ikan terbaik yang bisa bertahan di pasar dengan harga yang layak. Kalau sekarang Pak perbandingan sama dulu itu penjualan seperti apa sih Pak? Wah, sekarang ini semakin sulit jualan. Jadi ikan reject itu, ikan sortiran itu kalau dulu untuk biaya perawatan yang bagus itu cukup. Bahkan kalau sudah ukuran 20-25 ini terkadang masih sisa untuk beli pakan lagi untuk ngerawat yang bagusnya. Kalau sekarang masih nombok. Nombok, sering nombok berarti Pak? Harus nombok dulu, karena harganya yang di rumah itu 30.000, sekarang tinggal 10-15.000. Oh, turunnya jauh ya Pak ya? Separuh. Harga ikannya turun sampai separuh. Tapi kalau buat harga pakan dan pemeliharaan Pak? Malah biaya operasional sama harga pakannya sekarang naik.
naik Pak. Ya, makanya teman-teman saya yang selama usaha koi itu banyak yang alih usaha, Jadi udah nggak nggak usaha koi, usaha koi lagi Pak. jadi pindah ke tanaman pangan, hortikultura, kayak sayuran seperti itu. Dari pihak pemerintah desa bisa mensubsidi biaya operasional, kita pasti akan berupaya untuk mengajukan di pemerintah desa. Dengan waktu sekitar 2 bulan. Biasanya, koi reject banyak diminati oleh pembeli yang sekedar mengharapkan kehadiran ikan koi di kolam mereka. Apalagi ketika musim libur, penjualan koi meningkat drastis. Yang paling kalau barang reject ini biasanya mereka nilainya tuh dari kriterianya apa Mas? Dilihat dari warna, ukuran atau gimana? Kalau reject kita ikut dari size-nya, Pak. Misalnya, jadi kalau size seperti ini 15, ini harga 10.000. Ini harga besar 20 ini. Tetapi, di saat Purwo masih bertahan menjaga tradisi koi Blitar, tidak semua petani memiliki daya tahan yang sama. Sebagian harus mengambil jalan lain demi keperluan hidup sehari-hari. Arsianto salah satunya. Menjadi pembudidaya ikan koi selama 17 tahun, kini ia memilih beralih menjadi petani sekaligus membudidaya ikan nila. Untuk pemutaran uangnya Mbak, yang kalau koi kan lama, kalau untuk konsumsi kan nggak begitu lama gitu Mbak, untuk pemutarnya uang. Perbandingannya gitu Pak, kalau misalkan nila ini bisa setahun berapa kali panen? 3 kali panen. 3 kali panen. Kalau koi kan setahun 1 kali panen. Tapi kalau buat uangnya kira-kira jumlahnya sama aja nggak Pak? Keuntungan atau yang didapat gitu Pak? Ya sebenarnya masih di koi Mbak, keuntungannya masih banyak di koi. Dalam sekali panen, Arsianto mampu menghasilkan hingga 7 kintal ikan nila dengan harga jual sekisar Rp20.000 per kilogram. Meski secara nominal nilai ikan koi lebih tinggi, namun perputaran uang yang didapatkan jauh lebih cepat. Sisa-sisa ikan koi yang masih ada di kolam merupakan hasil pembesaran lama sebelum Arsianto memutuskan fokus 100% ke budidaya nila. Merosotnya usaha ikan koi di Blitar tentu memunculkan satu pertanyaan besar. Sejauh mana peran pemerintah daerah menjaga keberlangsungan budidaya ikan koi Blitar sekaligus mendukung para petani koi? Budidaya ikan koi sangat luar biasa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan baik. Untuk ini bagi pelaku-pelaku
budidaya ikan koi yang sudah profesional ini tetap kita pertahankan ya dengan cara-cara yaitu mengadakan kontes koi ya secara rutin yang pernah kita lakukan ini terus kita adakan kontes koi. Kemudian yang kedua mereka nampaknya sudah mengarah kepada main medsos ya. Nah inilah yang tentunya pemerintah harus hadir mendampingi mereka ya agar cara-cara bisnis dengan media digital ini terus bisa lakukan dengan baik. Kalau itu pembudidaya koi ini ketemu dengan orang-orang yang langsung kontak langsung ini nampaknya tidak begitu sekarang. Eranya sudah lain ya. Kita dorong untuk mereka selalu memakai media sosial. Tetapi ironi di Blitar tak hanya sebatas perjuangan petani koi. Di sudut lain, ada perjuangan yang tak kalah sunyi dan jarang terlihat dari warga dusun Pijiombo. Bertahun-tahun lamanya, sebagian warga desa Ngadirenggo, Kecamatan Wulingi ini masih hidup tanpa listrik negara. Terletak di lereng Gunung Kawi dan juga kawasan milik perkebunan, posisi dusun Pijiombo sendiri terbilang terpencil di antara dusun lain yang ada di Blitar. Sebagai bukti, cahaya listrik baru dinikmati warga pada tahun 2023 sejak mereka mengajukan pembangunan turbin air yang muncul dari pemikiran warga sendiri. Berawal dari 9 kincir air sederhana yang dibangun warga, Kementerian SDM akhirnya membangun pembangkit listrik tenaga pikohidro atau PLTPH. Dulu ini bekas kincir berarti Pak? Iya, bekas kincir, punya warga. Nah kalau ini kincir itu dulu beroperasi dari kapan sampai tahun berapa sih Pak? Kalau pembuatannya ini kan secara gotong royong, yang pihak dari satu keluarga misal, itu semenjak tahun 96. Berarti ini tuh perorangan, apa punya desa, apa gimana Pak? Perorangan. Perorangan. Gitu. Dana juga dana pribadi berarti? Dana pribadi, kita patungan. Patungan. Misal, ayo kita bikin turbin 5 rumah, ya rumah itu kita patungan. Pengerjaannya juga, ayo gotong royong barang-barang seperti itu. Tapi pengelolaannya berarti dari 5 orang yang patungan itu? Dari 5 orang itu. Memang menjadi sebuah ironi. Warga yang telah memiliki rumah dengan status sah, bahkan sertifikat hak milik dulu tak bisa disentuh listrik karena areanya masuk perhutani. Dari kebutuhan 60 tiang listrik, izin hanya diberikan untuk 2 tiang saja. Dengan berbekal kemampuan terbatas sekaligus memanfaatkan aliran air yang melimpah, warga pun berinisiatif untuk membangun kincir air. Kalau ini Pak, kira-kira dulu pas masih pakai kincir, ini biasanya warga iuran bayar per bulannya tuh berapa sih Pak? Kalau pakai kincir air, itu nggak ada iuran. Segi kerusakan itu minim kan pakai, misalnya kita pakai kayu ini kan alatnya sederhana. Segi kerusakan minim banget kalau pakai ini. Berarti modal di awal aja ya? Yang besar. Butuh perawatan gitu? Enggak juga? Sama perawatan sama yang ngegris. Itu pasti, terus karbon, fan belt seperti ini pasti mempunyai, kita juga perawatan juga. Biasanya berapa Pak bikin satu kincir ini? Kalau kincir air seperti ini kurang lebih 7 juta. 7 juta. 7 juta. Meski begitu, kemampuan kincir air milik warga tak bisa memenuhi kebutuhan listrik untuk rumah tangga. Daya yang sangat sedikit membuat kincir air bahkan hanya bisa dipakai sebagai lampu penerangan semata. Kalau kita menggunakan kincir air cukup lampu aja. Lampu aja? Lampu aja. Kalau kita menggunakan yang turbin, kita bisa menggunakan magicom, setrika, terus musik, seperti itu. Berarti dulu pas masih pakai kincir air nggak ada yang pakai rice cooker, setrika itu nggak ada Pak? Nggak ada. Dari lampu aja. Penasaran
Kami pun mendatangi PLTPH yang kini menjadi sumber listrik warga. Secara kinerja, PLTPH sendiri mirip dengan pembangkit listrik tenaga air, tetapi dalam skala yang lebih kecil. Putaran turbin mengubah energi kinetik air menjadi energi mekanik, lalu generator mengubahnya menjadi energi listrik untuk disimpan di baterai atau disalurkan secara langsung. Nama selama mengoperasikan mesin ini gitu, pernah nggak sih Mas mesinnya mati atau terkena sampah atau apa jadinya rusak gitu Mas? Pernah nggak Mas? Pernah. Itu karena pas hujan besar jadi tekanan airnya terlalu besar. Untuk menjaga mesin turbin tetap berfungsi, perawatan dilakukan secara rutin. Setiap seminggu sekali, dilakukan pengurasan pasir di sun trap atau mencegah pasir masuk ke mesin yang bisa merusak komponen turbin. Bagian mesin juga memerlukan pelumasan agar tidak mudah aus yang dilakukan setiap 2 hingga 3 bulan sekali. Sejak memakai turbin Pico Hydro, pasokan listrik warga mengalami peningkatan. Jika sebelumnya warga hanya bisa mendapatkan 0,9 kWh, setelah keberadaan turbin Pico Hydro, maka dayanya terangkat sampai 4,5 kWh atau nyaris 5 kali lipat. Suatu contoh, kita menggunakan rice cooker itu masih bergantian dengan yang lain. Kalau kita langsung menggunakan bersamaan dengan kapasitas kita yang terbatas itu belum mampu. Selama hampir 2 tahun pengelolaan, tak ada kendala besar kecuali saat musim kemarau. Debit air menurun, pasokan listrik ikut turun. Warga pun harus membatasi penggunaan listrik. Peralatan berdaya besar pun terpaksa dihentikan dan listrik difokuskan hanya untuk penerangan. Sebab jika beban terlalu besar dan tegangan turun di bawah 150 volt, pembangkit akan mati otomatis. Kalau sementara sih nggak ada kendala ya, tapi kalau dari pihak pemerintah desa bisa mensubsidi suatu contoh biaya operasional, kita pasti akan berupaya untuk mengajukan di pemerintah desa. Karena sejauh ini warga iuran semua apa berarti? Iuran semuanya. Iuran semua. Untuk apa aja Pak iurannya? Iuran untuk biaya operasional pasti, untuk upah operator. Itu aja. Terus bila mana ada sisa, itu bisa kita masukkan ke kas kampung. Tetapi di tengah keterbatasan listrik yang dialami sebelumnya, tidak menjadikan alasan bagi warga untuk menyerah pada keadaan. Di iklim yang dingin, warga mengandalkan peternakan sapi sebagai sumber penghidupan. Dari kandang-kandang sederhana, mereka mampu memproduksi susu yang rutin disetorkan ke salah satu perusahaan besar. Di Dusun Pijiombo sendiri, program kemitraan dengan produsen susu telah dimulai sejak tahun 2007. Pada skala peternakan rakyat, sapi bisa menghasilkan susu 20-30 liter dalam sehari. Sebelumnya, warga terpaksa menjual hasil susu keluar dusun dan hanya dihargai Rp4.500 per liter. Selain jual ke PT bisa jual ke koperasi juga ya Mbak, itu harganya beda nggak Mbak? Beda. Kalau ke koperasi 73-75, kalau ke PT tergantung kualitas. Ke PT bisa nyampe berapa Mbak jualnya? Minim 6.800 sampai 8.000. Kalau Mbak ini kan jual susunya pernah nggak ditolak sama perusahaan, kan mereka kan mungkin punya standar yang lebih ketat daripada koperasi gitu Mbak? Enggak pernah, kalau yang lain mungkin pernah. Itu biasanya kalau yang lain ditolak karena apa Mbak? Karena nakal ada. Nakalnya kadang susunya dikasih air. Perbedaan kualitas susu sapi sendiri memang sangat mungkin terjadi karena jenis pakan yang diberikan berbeda. Selain itu, kondisi sapi yang fit juga bisa menghasilkan susu lebih baik daripada betina yang sedang tidak sehat. Keberhasilan beberapa warga pun menginspirasi warga lainnya untuk berkecimpung dalam dunia peternakan. Kini, setidaknya 40% warga mulai memelihara sapi perah
yang diawali hanya 5 orang saja. Berarti Mas pas awal mulai juga sapinya 1 atau 2? Satu, Oh 1. cuma satu, sakit, beli lagi satu. Gitu. Nggak langsung satu terus jadi banyak. Itu berarti ini sekarang bisa banyak ini karena beranak atau Mas ngumpulin modal kekumpul jadi bisa beli sapi yang baru lagi gitu? Banyak ya anaknya. Oh iya anak-anaknya. Nanti kalau anaknya jantan, apa dipiara agak besar nanti ditukar cewek. Oh bisa tukar juga. Di tempat apa itu rantai itu. Pasar. Oh di Di pasar. pasar juga bisa. Bisa gitu. Meski begitu, akses yang sulit tetap menjadi penghalang berkembangnya peternakan sapi dusun Pijiombo. Saat sapi sakit, warga seringkali harus menunggu hingga 3 hari sampai dokter hewan datang. Alasannya pun klasik, pasien sapi yang terlalu banyak dengan hanya 1 tenaga kesehatan hewan. Kalau dirupiahin 21.000 itu cukup masih Bu buat sehari-hari Bu? Sebenarnya nggak cukup, tapi ya kita ya mau gimana lagi, cukup nggak cukup ya harus sabar. Ya nggak cukup banget. Tetapi, di antara keberhasilan warga mandiri dalam listrik ataupun ekonomi, tetap ada secuil kisah dari mereka yang belum mapan. Salah satunya Erna, warga asli Pijiombo ini selama 10 tahun terakhir menggantungkan hidup dari menjadi buruh petik teh. Tak miliki sapi ataupun lahan pribadi, Erna harus rela dengan bayaran Rp700 untuk setiap kilo daun teh yang ia petik. Bu, kalau dengan teh aja ini kan sehari misalkan paling banyak 30 kilo ya Bu. Berarti kan kalau dirupiahin 21.000 itu cukup masih Bu buat sehari-hari Bu? Sebenarnya nggak cukup, tapi ya kita ya mau gimana lagi, cukup nggak cukup ya harus sabar. Ya nggak cukup banget. Untungnya kita hidup di sini ya serba gratis, air gratis, terus listrik juga gratis. Kalau kita hidup di bawah ya nggak cukup. Bahkan dengan 30 kilo setiap hari, jika dihitung per bulan, Erna hanya mampu mendapatkan Rp600.000 dari memetik teh. Sebuah angka yang sepertinya sangat mustahil jika harus memenuhi kebutuhan setiap hari. Selain dari teh ini nyari penghasilan dari yang lain nggak Bu? Iya, kadang kita kalau pulang suka nyari tambahan lain, kayak cari pakis, terus cari apa ya, kayu, kadang kayu dijual, kadang ada yang pesen yang nggak sempet gitu. Nyari kayu-kayu gelondongan Bu? Kayu bakar. Kayu bakar. Iya. Ya, dulu kita tani ya, ada tani juga, sambian tani, tapi sekarang udah enggak, harganya juga, aduh ya begitulah. Kurang biaya. Terkadang, di tengah keterbatasan akan muncul mereka yang berjuang tanpa pamrih. Seperti mereka yang membangun kincir air sendiri ataupun membudidayakan koi di tengah tekanan tanpa henti. Pertanyaannya, apakah lantas semua warga negara besar ini harus melakukan hal yang sama?